Minasan, konnichiwa, Nanda Mitsuketa des, dan akhirnya kita kembali lagi ke Trunk-View. Dan kali ini Trunk-View sudah masuk volume ke-7. Dan memang gue sangat merindukan yang namanya Trunk-View ini ya, atau gue bikin tour ataupun review apapun itu bahasanya di dalam bagasi mobil ini. Jadi selama waktu seminggu terakhir gue itu kan nggak bikin video Trunk-View, tapi bikin video masang stiker sih di Mercy Boxer ini, dan juga di video yang terakhir gue bikin video car meet yang ada di tengah di daerah Palmerah yang diadakan oleh Carwalk. Itu nama eventnya apa ya? SWS, Sunday Will Spend, yang sudah volume ke-6. Jadi gue nggak bikin video terkait Trunk-View sama sekali. Tapi yang pastinya kita kembali lagi ya. Dan kalian bisa ngeliat ya di sini kalau udah ada dekorasi ataupun aksesoris ya di Mercy Boxer ini, biar lebih kelihatan oke sih menurut gue, daripada bener-bener blank, kayak bener-bener blend ya, atau bener-bener hampa rasanya. Mungkin sebaiknya memang gue tempelin stiker. Kalian bisa ngeliat stiker di sini udah gue pasang stiker JAF untuk keselamatan, yang pastinya ini berkaitan dengan sabuk pengaman ya, atau seat belt. Tapi untuk fokusannya dia ada di bagian belakang sini. Itu untuk memperingatkan kalian kalau pakai seat belt di kursi belakang. Terus ada lagi stiker yang satunya, ada dealer stiker yang namanya Yanase. Jadi Yanase ini adalah dealer stiker yang ada di Jepang ya. Dan memang eksklusifnya terutama buat Mercedes-Benz. Yang paling terakhir itu ada di dalam kaca belakang tuh. Ada gue naruh buku terkait ensiklopedia mobil, semuanya mobil klasik ya sebetulnya yang ada di dalam sini, tapi gue ada naruh 2 buku, ada yang The Car Book, ada juga yang The Classic Car Book. Ada 2 buku itu. Kita langsung aja, apa nih kira-kira yang mau gue tour untuk series kali ini? Yang pastinya sih skala 143 lagi. Kenapa? Karena memang gue suka banget ya sama skala 143 ini, bener-bener diecast yang underrated, scale model yang underrated, yang bahkan sekarang orang lebih kebanyakan tuh main di skala mini scale atau skala 164. Tapi pastinya mobil ini bukan mobil biasa ya Tomodachi sekalian, tapi ini adalah mobil favorit gue. Mungkin nggak semua orang menyukai mobil ini, tapi gue bener-bener menyukai mobil ini, dan gue pun punya kisah semuanya di balik semua mobil ini. Daripada lama-lama, mending kita langsung buka aja di dalam bagasi ini ya untuk mobilnya itu. Tiga, dua, satu. Oke, mobil tua kayak biasa harus ditekan dulu. Oke, baru bisa kebuka. Oke, dan ini adalah mobilnya, yaitu adalah Mercedes-Benz B-Class. Untuk diecastnya sendiri ini dari brand Mini Champs. Ini untuk detailnya seperti ini. Minasan, jadi ini adalah detail dari Mini Champs skala 143 Mercedes-Benz B-Class. Untuk warnanya dia yang Schwarz atau warna hitam. Jadi nggak ada Schwarz. Jadi Schwarznya tuh bener-bener definisi Schwarz aja, nggak ada metaliknya sama sekali. Dan ini dia untuk detail di bagian kiri. Dulu harganya $65, cuman gue nggak tahu $65 ini dari negara mana. Tapi yang pastinya gue dapat si Mini Champs-nya nggak di harga segitu ya, Tomodachi lebih murah, jauh lebih murah. Jadi ini adalah versi favorit gue ya, salah satunya, karena menurut gue ini mobil yang sangat unik, yang dimana nggak semua pabrikan tuh bikin mobil tuh kayak begini. Bayangin di Mercedes-Benz ya, bikin yang namanya sebuah hatchback. Tapi kalau kita lihat kelas balik ya, itu udah mulai dari tahun akhir 90-an, yaitu versi A-Class generasi W168. Kalau ini kan dia versi B-Class ini masih masuk di generasi pertama dengan kode bodi W245. Jadi Mini Champs yang ini, dia yang box hitam ini ya, terutama dia itu udah mulai buat yang namanya eksklusivitas nih. Kalian bisa ngeliat ya di tangan kanan gua nih, di jari jempol. Jadi ada piecesnya atau jumlah unit yang diproduksi. Jadi dari seluruh dunia cuman ada satu dari 2016 unit atau pieces.
dulu gue dapet nih nggak di angka segini ya, gue udah bilang tadi, tapi gue dapet di angka tengahnya di sekitaran 300.000. Waktu itu gue beli di pertengahan tahun 2021. Jadi yang pertama kan waktu itu gue ada si Nissan Gloria, baru habis itu si Mini James Mercedes-Benz B-Class ini. Oke, daripada lama-lama kita langsung aja buka isi di dalam Mini James-nya ini. Kalian nggak bisa ngeliat dari sini sih, tapi yang pastinya kalian pengen kan ngeliat lebih detail lagi. Untuk warna interiornya dia warnanya cream ya, atau beige. Temodachi semua, tadi di tengah-tengah gua ngebuka outer box-nya dan mau ngebuka akrilik, dan pada akhirnya takdir berkata hujan dulu. Nanti kita nunggu reda ya, mudah-mudahan nggak terlalu lama hujannya dan kita bisa langsung lanjut bikin in-depth tour-nya lagi. Tadi gue ngambil scale modelnya ke dalam bagasi dan gue memutuskan melanjutkan videonya dengan angle seperti ini karena menurut gue lucu ya, ada momen-momen seperti ini yang ketika momennya tidak sesuai dengan ekspektasi, tapi di sini lo harus putar otak gimana caranya bisa melanjutkan semua ini. Dan gue memutuskan ya udahlah bikin angle kayak gini aja karena lucu juga ya. Jadi lagi hujan-hujan gini, terus view-nya di depan kalian adalah mobil yang sedang terkena hujan. Karena gue juga nggak tahu nih hujannya di atas tuh berangsur cepat atau lambat, dan debit airnya juga dari atas tuh naik turun, kadang-kadang nambah, kadang-kadang berturun. Tapi yang pastinya rintik-rintiknya tetap berjalan kan sampai sekarang. Jadi kita langsung buka aja si Mini James-nya. Untuk boxnya sendiri gue dapetnya masih kondisinya decent ya sebetulnya, tapi pas di tengah-tengah jalan nih, minasan Tomodachi bisa melihat bahwasannya di sini ada kerutan. Ini gara-gara shipping di tengah jalan ya. Untuk ekspedisinya itu yang berinisial J, terus di belakangnya ada dua lagi. Nah itu. Jadi gua kasih spill ya, dan kalian udah pasti tahu. Dan box akriliknya juga semuanya masih bagus, nggak ada retak satupun. Jadi jatuhnya memang waktu itu gue juga beli di keadaan yang hoki. Dan waktu itu gue memang yang berbulan-bulan banget itu nggak jajan diecast sama sekali. Gue nggak jajan diecast itu dari bulan Maret tahun 2021 sampai akhirnya gue beli ini di bulan Juli tahun 2021. Gue bisa melampirkan invoice-nya, tapi invoice-nya dari email ya, karena yang gue tahu Tokopedia itu lagi ada pemutihan ya, bukan pemutihan, istilahnya tuh kayak pemeliharaan sistem, tapi sayangnya arsip yang sebelum tahun 2023 kalau nggak salah itu nggak kedetek. Akhirnya gue nyimpennya waktu itu ada di email. Jadi memang nih gue bener-bener berdedikasi banget nahan-nahan duit buat nggak jajan demi si Mercy B-Class ini, karena Mercy B-Class ini mobil yang spesial ya, udah gue bilang. Jadi kita langsung buka aja. Akrilik, box akriliknya ini juga masih bagus loh, masih rigid ya, bener-bener masih susah dibuka. Jadi si Mercy B-Class ini dulu gua pernah menjadi salah satu pemiliknya, tapi bukan pemiliknya langsung, tepatnya waktu itu yang punya tuh orang tua gue sendiri ya. Itu dulu pakai Mercy B-Class ini, dan menurut gua mobil ini tuh mobil yang enak banget, bener-bener nyaman. Entah kenapa memang kalau menurut gue ya, di segi perawatan maintenance nggak semudah pakai itu Boxer atau W124, karena wajar sih, mobil ini kan banyak di jalan, beda sama sih Mercy B-Class ini. Tomodachi semua mungkin nggak terlalu bisa ngeliat secara detail ya dari sini, karena kalau gue zoom ada kemungkinan kameranya agak buram, karena memang kamera yang gue nih begitu ya. Gue susah ngejelasin secara tekniknya, tapi ya pastinya kalian bisa ngeliat kalau ya di belakang kalian bisa ngeliat ya, tuh, cahaya putih ilahinya tuh memang cukup mengganggu. Tapi yang pastinya di sini mudah-mudahan bisa ngeliat ya secara detail dari si Mercy B-Class. Overall kalau yang namanya rintis tuh ada, tapi nggak terlalu banyak sih. Nih ya, mobilnya bener-bener unik banget ya tuh. Jadi dia nih mobil kan MPV ya, tapi bentukannya tuh lebih cenderung kayak hatchback
ketimbang MPV. Makanya dari salah satu blogger tuh ada ya waktu itu namanya Wheels Around Me, kalian pasti tahu ya siapa itu Wheels Around Me. Itu dia bikin salah satu page postingan yang dimana dia bilang kalau Mercy B-Class ini adalah gigantic hatchback atau hatchback yang besar, membuntal seperti itu. Untuk detailnya sendiri, yang namanya skala 143 dia cukup detail ya, dan termasuk di bagian sektor catnya. Catnya ini kalau dipegang itu beneran kayak lagi pegang cat mobil beneran, bener-bener halus banget. Especially gue belum lama memang udah apply yang namanya wax ke diecast ini ya, wax dari Simply Fitment tuh. Jadi kalau gue elus-elus bodi mobil lah, itu berasanya kayak abis ngelus bodi mobil asli yang abis dipoles. Dan gue udah nambahin ini silika gel biar bisa mengatur kelembabannya, dan kurang lebih detailnya seperti ini ya teman-teman sekalian. Dulu ceritanya kurang lebih tuh seperti itu. Untuk pasarannya sendiri sekarang udah nggak nentu, karena ini salah satu yang jarang dijual di Indonesia ya. Gue waktu itu terakhir pernah lihat ada yang jual di Tokopedia itu harganya sekitaran 800.000. Pernah juga waktu itu ada ngeliat yang warna biru ya, ini ada yang warna biru itu dijual 650.000 kalau nggak salah. Kalau gue masih nyimpen katalognya di Tokopedia, gue lampirin di sini. Nah, tapi kalau kalian misalkan ada yang minat sama si Mercy B-Class Mini Champs ini, coba gue cari lagi ya, karena gue udah cukup lama nggak nyari katalognya ini di Tokopedia, karena ya udah punya, ngapain cari lagi. Silakan ya Tomodachi sekalian dilihat secara detail. Gue puter-puterin dulu biar kalian bisa ngeliat betapa detailnya brand Mini Champs ini. Gue kepengen sih nambahin koleksi Mini Champs gue, soalnya terakhir kali tuh yang gue beli tuh yang Mini Champs 124 series tuh. Soalnya 124 series tuh gue ada 2 biji. Yang satu itu yang udah gue bikin turnya, ada lagi yang wagon. Yang paling gurih memang yang wagon sih ya pastinya. Padahal yang sedan itu yang flagship modelnya juga kan 500. Oke, kurang lebih kayak gitu ya Tomodachi sekalian. Untuk ratingnya sendiri gue berikan 10 karena udahlah detailnya bagus. Gue pun juga punya backstory tentang mobil ini. Oke, kurang lebih seperti ini ya Tomodachi sekalian. Kalau Tomodachi sekalian ada yang suka dengan video gue, silahkan klik tombol like. Kebetulan kita di sini memiliki angle yang berbeda. Kalian lebih prefer seperti ini atau kembali lagi ke bagasi? Karena memang lucu juga, tapi mungkin ya gue bakal bikin angle begini kalau posisinya lagi hujan dadakan. Jadi nggak dadakan, intinya kayak gitu. Tapi yang pastinya kalau kalian kepengen nonton updatean lagi dari video gue, tentunya klik tombol subscribe ya, karena kalau kalian nggak subscribe itu nanti nggak akan ngelihat update-nya lagi ya pastinya. Terus kalau mau lihat cara real time itu kalian bisa nyalain loncengnya kayak gitu Tomodachi sekalian yang sedang menonton. Dan tentunya gue memberikan terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Itu merupakan apresiasi ya, karena gue sudah banyak yaping dari awal video sampai akhir video. Dan thank you Minna Tomodachi sudah menonton. Bye bye.